kelompok kami akan membahas kasus tentang polemik sengketa tanah menantu gugat mertuanya sendiri. Baiklah, kasus ini merupakan kasus perdata Pengadilan Negeri Sekayu yang mengenai anak kandung atau menantu yang gugat orang tua sendiri, mengenai permasalahan tanah yang berawal pada bulan April tahun 2022. Kasus ini bermula dari pasangan suami istri yang bernama Alumuddin dan Koci yang menjual tanah lokasi sebelah arah timur rumahnya di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Babak Supat, Kabupaten Muba, kepada William Syah atau yang tergugat pada hari Selasa. Aldo sebagai saksi jual tanah tersebut, Alumuddin atau yang disebut dengan tergugat 1 dan Koci adalah istri Alumuddin, merupakan pihak pertama, dan Muhai anak yang ketiga dan Wati anak yang keempat, sedangkan anak nomor 2 dari Alumuddin dan Koci bernama Subaidah, yakni sebagai istri dari penggugat pertama Sugut. Sementara Indra Fikri SH sedang dibincangi oleh awak media menerangkan Segu dan Subaidah mengklaim tanah bersertifikat SHM yang masih atas nama Alumuddin selaku orang tua kandung dari Subaidah dan Segut penggugat yaitu menantu, sedangkan tanah miliknya Segut didalilkan dapat beli dari Mujianto. Lanjut Indra Fikri SH. Padahal tanah tersebut benar diakui oleh Alumuddin, surat bersertifikat tersebut tertitip sebagai jaminan hutang kepada Suparji pada tahun 2003. Walaupun diakui bahwa ada surat bersegel dengan judul Surat Pelimpahan Hak dari Alumuddin dengan Suparji, namun surat tersebut adalah berisikan surat perjanjian yang dimaksud dan tujuannya tentang gadai, bukan jual beli. Nah, setelah tanah tersebut dilimpahkan kepada Suparji, tidak lama kemudian Suparji meninggal dunia. Akhirnya surat sertifikat SHM atas nama Alumuddin tersebut tertitip dengan Ibu Raminam atau bule panggilan sehari-harinya atau saudara kandung Suparji. Nah, oleh bule Raminam tersebut dihubungilah Wati, yaitu adik kandung Subaidah, itu istri dari penggugat. Nah, agar supaya Wati untuk bisa menebusnya sebesar 16 juta rupiah. Namun, karena Wati belum mempunyai uang sebesar itu, akhirnya Wati berusaha dan menghubungi Segu dan Subaidah dan kemudian dipinjamkan uang sebesar 16 juta rupiah milik Ayu kandungnya nomor 2 bernama Subaidah, istri dari Segu yaitu penggugat, untuk menebus buku sertifikat SHM atas nama Alumuddin tersebut kepada Raminam, yaitu saudara kandung dari almarhum Suparji. Setelah sertifikat milik Alumuddin itu turut tergugat 1 ditebus dari Raminam, maka akhirnya buku sertifikat tersebut disimpanlah oleh Subaidah dan Segut dengan catatan supaya Alumuddin atau anaknya yang bernama Wati mengembalikan uang tebusan sebesar 16 juta rupiah tersebut kepada Segut, itu penggugat, di kemudian hari. Ketika Alumuddin turut tergugat 1 dan istrinya yang turut disaksikan oleh anak-anaknya yang lain menjual sebagian tanah tersebut pada tahun 2022 kepada William Syah, yaitu tergugat. Lalu Segut dan Subaidah mengklaim bahwa tanah yang sertifikat ukuran seluas 850 meter kuadrat adalah tanah miliknya yang dibeli dari Mujianto, yaitu keponakan almarhum Suparji, di mana penggugat mendalilkannya bahwa penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat seluas 200 meter kuadrat yang dibeli oleh William Syah, yaitu tergugat. Penggugat melalui pengacaranya dari kantor hukum Rian Abdullah SH dan partnernya yang beralamatkan di Desa Pinang, Banjar Sungai Lilin telah mendaftarkan gugat ke Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan register perkara nomor 37 PDT G 2022 PNSKY, gugatan perbuatan melawan hukum sebagai tergugat William Syah dan kawan-kawan. Baiklah, sedangkan turut tergugat 1 yaitu Alumuddin melalui tergugat 2
Advokat Eldorado SH akan terus melakukan upaya pembelaan hukum nantinya, karena di dalam dalil gugatan penggugat bahwa saudara Eldorado SH turut tergugat 2 dituduh sebagai perantara jual beli tanah antara Alimuddin turut tergugat 1 dan Williansyah tergugat. Sedangkan faktanya Eldorado SH yang saat itu justru sedang menjalankan tugas profesinya sebagai advokat berdasarkan surat kuasa khusus, yaitu yang menjadi alat bukti tertulis dalam persidangan, serta surat kuasa khusus tersebut dari Alimuddin dalam kapasitasnya untuk membantu upaya pengurusan penyelesaian masalah tanah tersebut berdasarkan undang-undang advokat. Sedangkan tergugat yakni saudara Williansyah diwakili oleh para advokat dari kantor hukum Indah Fikri SH dan Partners, diwakili oleh advokat senior Indah Fikri SH, Henry SH MH, Husni Taufik SH, dan Aan Adi Kusuma SH dan Yurnelis SH. Sedangkan tim kuasa hukum Alimuddin turut tergugat 1 dikuasakan kepada para advokat dari kantor law firm Astari dan rekan, yaitu Anto Astari SH MH, Septian Dwi Cahya SH, Sylvia Eka Putri SH, dan Eldorado SH siap mengawal perkara ini. Menghadapi gugatan penggugat sampai saatnya nanti majelis hakim dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dengan harapan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Jelas Indah Fikri SH. Sebelumnya, saat acara mediasi sudah hampir sepakat dan menemui solusinya, tetapi penggugat tetap bersikukuh bahwa tanah tersengketa adalah miliknya dan Alimuddin yaitu turut tergugat tidak mempunyai hak atas tanah tersebut, dan penggugat tetap mendalilkan bahwa tanah tersengketa bukan milik Alimuddin, yaitu mertua penggugat, dan para kuasa tergugat tetap menyarankan agar berdamai saja sebab penggugat dan turut tergugat adalah anak beranak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa bukti otentik dan bukti tidak otentik dari kasus sengketa tanah tersebut. Nah, adapun bukti otentik yang pertama adalah sertifikat hak milik. Sertifikat atas nama Alimuddin adalah bukti otentik yang menjadi dasar kepemilikan tanah menurut pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria atau UUPA dan Peraturan tentang Pendaftaran Tanah. Kemudian bukti yang kedua ada akta jual beli. Adapun akta jual beli yang terdapat dalam kasus tersebut adalah akta jual beli antara Alimuddin dan Williansyah. Nah, bukti yang ketiga ada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ini diberikan kepada advokat atau Eldorado SH oleh Alimuddin sebagai bukti otentik yang menunjukkan bahwa tindakan Eldo dilakukan dalam kapasitas profesinya. Kemudian yang terakhir ada dokumen yang dilegalisir. Dokumen seperti perjanjian pengikat jual beli jika dilegalisir oleh notaris juga termasuk ke dalam bukti otentik. Nah, adapun bukti tidak otentik dari kasus tersebut, yang pertama ada pembayaran atas tanah kepada Mujianto. Kemudian yang kedua ada surat pernyataan kepemilikan tanah dari Mujianto kepada Segut. Dan yang terakhir ada kesaksian keluarga, misalnya kesaksian anak Alimuddin atau anak dari Mujianto. Nah, yang demikian tadi merupakan bukti-bukti yang dapat digunakan atau sebagai pembantu di dalam kasus sengketa tanah tersebut. Kasus polemik sengketa tanah menentu penggugat mertuanya sendiri termasuk dalam asas hukum agraria, khususnya asas fungsi sosial. Asas ini menekankan bahwa semua hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Selain itu, penggugat berusaha menegakkan hukum dalam konteks perselisihan utang, yang juga berkaitan dengan asas supremasi hukum. Sengketa ini mencerminkan interaksi antara kepemilikan tanah dan hubungan keluarga dalam konteks hukum agraria. Terima kasih.